Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, salah satu ajaran Islam untuk menjaga kebersihan adalah mandi. Mandi itu diwajibkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Mandi ini bahkan ketika negara-negara Eropa belum terbiasa mandi, umat Islam sudah terbiasa mandi. Konon orang-orang di belahan bumi yang lain, antara yang di Eropa, itu membiasakan mandi belajar dari umat Islam, karena sebelumnya mereka tidak membiasakan mandi sebagai rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, antara lain satu, apabila kita berjinabat karena mengeluarkan air mani, atau bertemunya kedua persunatan, maksudnya bersetubuh, atau hendak menghadiri sholat Jumat, atau lepas dari haid atau nifas, maka kita diperintahkan untuk mandi. Jadi kondisi-kondisi tersebut mengharuskan kita untuk segera mandi. Bagaimana mandinya? Dimulai dengan membasuh kedua tangan, ikhlas berniat karena Allah. Jadi kita mengawali mandi itu dengan membasuh kedua tangan. Untuk menyempurnakan, kita bisa pakai sabun, sehingga tangan kita itu menjadi bersih. Jadi tahap pertama, basuh tangan dulu. Yang kedua, basuhlah kemaluanmu dengan tangan kirimu, dan gosoklah tanganmu pada tanah atau apa yang menjadi gantinya. Sekarang gantinya tanah bisa dengan sabun, Jadi kita menggosok tangan dan membersihkan kemaluan, dengan menggunakan sabun. Dulu sebelum ada sabun, tanahlah yang dijadikan sebagai media untuk membersihkan tangan dan kemaluan kita. Setelah itu kita berwudu. Kita berwudu. Kita sudah bahas pada episode sebelumnya bagaimana berwudu, mulai membasuh tangan, kemudian berkumur, membasuh muka, membasuh lengan, kemudian kepala, telinga, dan kaki. Nah, setelah itu, ambillah air dan masuklah jari-jarimu pada pokok rambut dengan sedikit wangi-wangian sesudah diuraikan rambutnya atau dilepas kalau bagi yang berkucir, dan mulailah dari sisi kanan. Jadi wangi-wangian itu sekarang bisa menyatu dengan shampoo. Kita shampooin dulu rambut kita, kita sela-selai, kita bersihkan rambut. Nah, selesai itu, lalu tuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, lalu ratakanlah atas badanmu, semuanya dengan digosok, dicuci sampai bersih. Kemudian basuhlah kedua kakimu dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
Dan yang penting kita menggunakan air secukupnya. Pemirsa rahimakumullah, inilah mandi yang harus kita lakukan, itu membersihkan seluruh badan kita dengan baik. Bukan hanya membasahi dengan air, tapi harus digosok. Sehingga kotoran-kotoran yang melekat di badan itu bisa bersih semuanya. Kita mengulanginya disarankan ya, masing-masing bagian itu ya, kita cuci, kita gosok, kita airi ya, 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali berarti mandi kita sudah bersih, badan kita sudah bersih. Inilah di antara ajaran Islam ya, di mana kita dalam kondisi tertentu harus mandi. Ya. Tidak cukup membersihkan badan dengan berwudu, tetapi harus mandi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak dalam kondisi khusus tadi? Tidak dalam kondisi jinabah, tidak selesai haid, tidak hari Jumat. Ya. Apakah mandi tetap merupakan sesuatu yang baik? Tentu itu merupakan sesuatu yang baik. Ya. Jadi rata-rata umat Islam di Indonesia membiasakan mandi 2 kali sehari. Biasanya di pagi hari, sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat sekolah, mandi. Nanti sore, sebelum maghrib, mereka juga membiasakan mandi. Meskipun tidak ada kondisi khusus yang mewajibkan mandi. Nah, di sini mandinya namanya bukan mandi wajib, tetapi tetap menjadi kebiasaan yang baik. Karena ini memelihara kebersihan diri kita, sehingga dengan membiasakan mandi, ya, badan kita itu akan terjaga kebersihannya. Masya Allah, bahwa aturan-aturan ajaran Islam ternyata membawa kebaikan bagi kita semua. Bersih, pangkal, sehat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.